Waduh babi ini. Loh, kok jadi orang? Itu kok banyak sekali rombongan babi nih. Allahu Akbar. Entahlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa itu? Kok ada manusia tapi gak ada kepalanya, Di? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Minsa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan rezekinya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Candi. Dan alhamdulillah juga teman-teman, di kesempatan di malam kali ini kami masih diberikan suatu kesehatan sehingga kami dapat bisa melanjutkan suatu perjalanan kami untuk menuju daripada lereng Gunung Gede ini teman-teman ya. Akan tetapi sebelum kita melakukan perjalanan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan, kelancaran dalam suatu penelusuran malam ini ya dia. Amin. Ya sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadrati khususan di arwahi Syekh Abdul Qadir Jalan Walimul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, setelah perjalanan yang sangat panjang sekali teman-teman, alhamdulillah kami sudah sampai di titik ini teman-teman. Akan tetapi buat teman-teman semuanya yang belum share, kalian share dulu. Yang belum di like, kalian like dulu teman-teman, agar kami dapat bisa terus semangat teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Memang dari suatu perjalanan kami agak sedikit ada beberapa hal yang tentunya membuat kami juga agak sedikit penasaran juga gitu dengan sumber-sumber tersebut. Iya, Sama meditasi. betul. Ada babi ini. Iya. Loh, kok jadi orang? Jadi manusia, Pak. Apa jangan-jangan ada yang melakukan suatu ritual? Ikutin aja, Pak. Atau bagaimana? Masalahnya jelas banget, Pak. Iya sih, Bapak itu berubah jadi manusia. tapi ini tertangkap oleh kamera atau enggak, ini bagaimana ini sedulur? Ya mudah-mudahan ya. Sedulur pun juga bisa menyaksikan sendiri ya, Pak. Tadi saya melihat jelas teman-teman di depan saya sedulur. Tapi seperti kayak ada bekas bakaran, Pak. Iya, tapi dia inilah yang ini. Kalau memang benar, Ada yang melakukan ritual. iya. Ya coba, Pak. Astagfirullahaladzim. Seperti kayak ada manusia di sini yang melakukan ritual. Betul. Ya kan? Contohnya ini. Astagfirullahaladzim. Oke, kita fokus saja nih, kita coba ikuti saja. Siapa tahu ada suatu titik terang ataupun ada suatu jawaban atas apa yang tadi kita lihat nih.
Karena saya juga sebenarnya penasaran juga. Benar sekali. Coba kita ikutin aja, Pak. Ya sudah, ayo, ayo. Menemukan satu titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat sifat. Apakah ada orang? Assalamualaikum. Tapi kok cepat sekali kalau memang itu manusia. Kenapa tidak ada suatu tanda-tanda apapun? Jangan bau langir. Iya, Seperti kayak apa kayak gitu loh. betul. Apa ini? Bau babi itu ya, Pak? Kemungkinan di Kayak apa-apa. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa haula wala quwwata illa billah. Iya. Ini apa kita nggak salah jalan, Di? Makanya. Ini kayak pohon-pohon milik warga, Di. Apa kita salah jalan ya? Iya, makanya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan suatu arah ini adalah jalur yang apa yang kita cari, Di. Tapi kan Nitarsi pun juga mengarahkan ke sini kan. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi ya sudah kita coba. Itu kok banyak sekali rombongan babi, Di. Ini mah benar, Pak. Berarti yang kita lihat tadi babi yang pertama itu, Pak, ada banyak banget di sini, Pak. Nah, apa jangan-jangan ini ada suatu dua hubungan, teman-teman. Ini bisa jadi suatu kutukan, bisa jadi orang yang melakukan suatu ritual pesugihan, teman-teman. Masalahnya banyak banget tadi, Pak. Iya, Kalau memang ini kutukan, tapi ini pepohonan kayak pepohonan mati. astagfirullahaladzim. Apa ada itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita mana jadi bingung kayak gini, Pak. Betul. Diperlihatkan salah satu sosok babi yang begitu banyak. Apa sih? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa tadi, Di? Tadi ada yang terbang tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Ya Allah. Mudah-mudahan ini tertangkap oleh kamera saya, Saudara. Tadi tiba-tiba ada yang menyambut kita dengan di atas sana, Saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suatu penyerangan dari atas juga. Betul. Kita jangan langsung sedikit pun, Pak. Semakin kesini semakin banyak banget suatu serangan kepada kita. Betul. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti kita harus lebih hati-hati lagi, Di. Jangan sampai kita terjebak ataupun terbawa akan suatu suasana apa yang ada di lokasi ini. Karena bisa saja suatu sosok-sosok apa yang muncul di sini itu adalah suatu manipulasi agar kita terjebak. Iya. Mengikuti. Allah Akbar. Apa itu? Di, kamu gak mandi? Tahu. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Allah Akbar. Kemana dia, Di? Tahu, Pak. Saya pun juga kaget. Tadi tiba-tiba langsung menyerang, tiba-tiba, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Biasa saja, Pak. Ya Allah.
Ini bau-baunya, Pak. Iya. Itu apa Andi dari atas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dewa. Entahlah. Nampaknya makhluk ini makhluk yang tidak baik, Andi. Betul. Makhluk ini memiliki suatu energi yang sangat besar sekali. Kita kira seperti itu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya dirimu, wahai makhluk? Kunci aja dulu. Iya, Takutnya menyerang kita. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insut. Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf, siapa dirimu? Ada tujuannya apa? Sehingga kau mengejutkan kami di hadapan kami. Hamba yang mengejutkan kau. Kau masuk ke Wilayah. Maksud Anda gimana? Wilayah. Bukannya di sini juga wilayah daripada manusia di sini. Allah. Mas Di, hati-hati Di. Mundur Di, mundur Di. Mundur, awas, hati-hati. Oh, makhluk ini nampaknya berbahaya sekali. Terus Di, awas, hati-hati. Hati-hati, dia takutnya menyerang Di. Wahai makhluk, bisakah dirimu tidak usah mengusik kami ataupun mengganggu kami di tempat ini? Karena kami tidak memiliki suatu urusan dengan Anda. Betul. Tetapi makhluk ini harus kita berikan suatu pelajaran, Di. Makhluk ini harus kita bisa dapat leburkan, Di. Iya. Karena makhluk ini kalau kita terus biarkan, maka makhluk ini akan terus-menerus mengganggu para pendaki-pendaki yang menaiki suatu gunung ini. Dan dia pun ada tujuannya menyerang kita. Betul. Ya sudah, gini saja, Di. Kita leburkan saja. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bantu doanya dulu. Kita akan coba mengeluarkan suatu kodam yang ada di diri saya sebelum. Hati-hati, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sebenarnya saya tidak mau mengeluarkan dari Betul baik. nggak apa-apa, Di. Karena Energinya jenengan lu, Pak. Takut terkuras, Pak. tapi kalau kita tidak meleburkan makhluk itu, Di, khawatir akan sesuatu hal yang terjadi di tempat ini, Di. Karena kasihan untuk para pendaki-pendaki yang menaiki suatu gunung ini. Mereka menaiki daripada gunung ini tujuannya untuk menikmati sebuah alam. Akan tetapi dengan adanya suatu gangguan-gangguan daripada mereka, itu membuat mereka yang datang ke tempat ini menjadi tidak nyaman, Di. Maka dari itu kenapa saya harus menyingkirkan daripada makhluk itu. Tapi kontrol, Pak. Iya, Ji. Takutnya energinya jenengan terkuras. Ya sudah, Di, kita lanjut lagi saja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Siapa itu, Di? Kok ada manusia tapi gak ada kepalanya, Di? Kemana itu? Astagfirullahaladzim. Ini benar nggak sih, Pak? Tenang, Di, tenang, Di. Kita lihat, Pak. Kita harus berhati-hati berarti. Makhluk aneh di sini, Pak. Iya. Tadi kita perlihatkan babi, sekarang nggak ada kepala. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat di sebelah sana, Di. Siapa itu, Pak? Rupanya juga
ada makhluk juga yang mengintai. Yang sudah mengadang kita. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengadang kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Oh, tenang di, awas di, awas. Dia mau kabur di, nampaknya. Kunci saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kapaya itu. Allah. Jangan biarkan dia sampai kabur. Betul. Makhluk. Mau lari kemana kamu? Siapa dirimu sebenarnya? Dan ada tujuannya apa dirimu? Jujur saja kepada kamu. Siapa yang memerintahkan kamu? Jika kau menampakkan diri di hadapan kami dan menghadang suatu perjalanan kami di sini. Kalau memang dirimu tak mau mengatakan siapa yang memerintahkan kamu, terpaksanya diriku akan meleburkan kamu di sini. Karena kau sudah mengganggu suatu perjalanan kami. Susah juga. Iya. Untuk kita mencari tahu informasi tentang makhluk-makhluk yang Katakan saja, sengaja wahai makhluk. kita. Kami tidak akan menyakiti Anda selama Anda mau mengatakan sejujurnya. Oh, jadi Anda tetap bersikeras ingin menjaga sesuatu apa yang dirimu ketahui tentang tempat ini. Betul. Makhluk-makhluk di sini. Baiklah, kalau memang seperti itu, sangat dengan terpaksanya, kami akan meleburkan Anda. Iya, percuma saja kita. Betul, Ndi. Ya sudah, kita leburkan saja, Ndi. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, melalui karomah daripada Kiohetian, leburlah kaum makhluk. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Apa ya? masih banyak sekali suatu makhluk-makhluk yang dengan sengaja ingin mengganggu kita. Gak ada bosan-bosannya juga ya. Iya, Padahal dia untuk kita ajak komunikasi, dia selalu menutupi, Pak. betul. Tujuannya apa itu loh? Tapi kita coba lebih fokus saja, Ndi, dengan suatu tujuan kita, Ndi. Dan insya Allah juga mudah-mudahan ya, kalau Allah menghendaki, saya pun akan menurunkan bala tentara untuk mencari tahu keberadaan daripada Dewi Kala. Ini ada suatu kita membawa suatu pusakanya. Kemungkinan saja, tetapi di luar dari konteksnya itu, memang saya juga sudah melakukan bermujahadah, meminta pertolongan kepada leluhur-leluhur saya untuk menghadirkan beberapa bala tentara untuk mengepung suatu tempat persembunyian daripada Dewi Kala. Ya sudah, kita lanjut lagi saja nih. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa makin kesini justru makin suatu energinya itu semakin pekat sekali nih. Dan saya pun merasakan ada sesuatu hal yang tidak baik di tempat ini nih. Iya, tetapi kita percaya saja nih. Di, itu apa itu di atas? Astagfirullahaladzim. Itu di atas, Di, ada yang nangkring, Di. Dia turun, Di. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Siapa makhluk itu? Kenapa tiba-tiba makhluk itu menyerang kita di sini, Di? Udah 2 kali gitu loh. Iya. Menyerang makhluk-makhluk yang tidak tahu menahu. Apa jangan-jangan ada makhluk juga yang menginginkan suatu pusaka apa yang kita bawa itu, Di? Bisa jadi seperti itu. Tapi siapa? Dan hubungannya apa, Di? Bisa jadi seperti itu. Tapi memang itu di dalam. Awas kamu hati-hati kalau begitu, Di. Iya. Karena ini kayak seolah-olah tuh mengincar kamu, Di. Iya, kayak menyerang kita kan. Iya. Tujuannya kayak ke saya loh, Bang. Nah, itu, Di. Aja sih masih, Bang. Awas, Di. Hati-hati, Di. Astagfirullahaladzim. Makanya saya jaga banget ini, Bang. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Kita harus lebih berhati-hati, Di. Apalagi kita harus ingat suatu pesan dari apa yang Nyai Tarsi sampaikan kepada kita, Di. Kita hanya dapat bisa menggunakan ataupun membuka suatu pusaka itu ketika kita sudah bertemu dengan Dewi Kala. Lalu kita membukanya, Bang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad dari jalal gaib sir zat sifat. Justru makin kesini makin energi itu semakin pekat sekali, Di, dan juga energi negatif itu semakin kental, teman-teman. Kayak seperti mengumpul loh, Bang. Betul. Negatifnya. Kayak sedang banyak banget yang sedang mengapung kita. Allahu Akbar. Siapa itu? Maksud dulu daripada beliau Kang Farhan dulu. Assalamualaikum. Lantas maumu apa di sini? Mengapa kau memasuki raga saudara kami? Diriku menginginkan suatu apa yang dirimu bawa, manusia. Subhanallah, berarti benar seluruh dugaan daripada beliau Kang Farhan. Ada salah satu makhluk yang Berikan menginginkan. pusaka itu. Tidak, kau tak berhak untuk mendapatkan daripada pusaka ini. Justru Karena ini adalah pusaka ini suatu titipan. yang harusnya tidak memegang ataupun tidak diberikan suatu kepercayaan untuk memiliki daripada mustika itu. Memang diriku tidak untuk memiliki, tapi diriku diberikan suatu amanah titipan untuk meleburkan daripada Dewi Kala. Dan diriku pun juga ditugaskan untuk menyeimbangkan suatu alam ini yang tidak dijadikan oleh Dewi Kala untuk mengutuk para manusia-manusia ataupun pendaki-pendaki yang ada di Gunung Gede ini. Saudara manusia, urungkan saja suatu niatmu. Diriku berjanji akan memberikan suatu apa yang dirimu inginkan. Diriku akan memberikan suatu kekayaan emas, intan, dan permata. Diriku akan memenuhi semua apa yang dirimu inginkan. Tetapi dirimu harus membatalkan dan juga dirimu harus memberikan suatu pusaka itu kepada kami. Berikan saja, manusia. Apakah kita harus memberikan, sedulur? Sedangkan Keluarkan pusaka itu. kita di sini juga sedang butuh ya. Apakah kau bisa dipercaya akan memberikan suatu apa yang kau sampaikan tadi? Tentu saja. Diriku akan memenuhi suatu apa yang dirimu inginkan. Percayalah, manusia. Jikalau dirimu
memiliki banyak suatu kekayaan, Benar juga ya, maka Sulur. dirimu akan banyak disenangi oleh manusia seperti dirimu. Bukan saja manusia, tapi wanita-wanita apa yang dirimu inginkan, maka mereka akan tergiur dengan suatu harta apa yang dirimu miliki, manusia. Benar juga makhluk ini ya, Sulur. Sedangkan Marilah kita ataupun beliau Kang berikan Farhan suatu pusaka itu. pun juga sedang membutuhkan biaya yang begitu besar sekali. Apa iya ya? Cepatlah manusia, tidak usah Baik, 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 berlarut-larut. baik. Saya akan Berikan memberikan, suatu pusaka itu. saya akan memberikan pusaka ini. Tapi apakah kau yakin akan memberikan segalanya buat saya di sini? Buat kami berdua di sini. Apapun yang kalian inginkan, tentunya diriku akan mengabulkan, karena di tempat ini terdapat sebuah gudang emas yang tidak orang lain ketahui dan mengetahui tentang itu. Baiklah, kalau memang Berikan ucapanmu itu benar, saya akan secepatnya. memberikan. Tapi saya meminta kau harus menunjukkan terlebih dahulu. Biar diriku percaya dan juga sedulur-sedulur pun juga di sini menyaksikan percaya. Kau akan memberikan kepada kami di sini apa yang kau ucapkan tadi. Baiklah, Biar diriku percaya. diriku meminta terlebih dahulu suatu pusaka itu, Kita kasih nggak ya sedulurnya? agar diriku dapat bisa mewujudkan suatu apa yang dirimu inginkan, manusia. Baiklah. Kalau memang seperti itu, kita coba kasih aja Bas dulur. Ya sudah. Baiklah, saya akan memberikan apa yang kau inginkan, suatu pusaka ini. Apa manusia? Baiklah. Innalillahi. Jangan sampai kamu Astagfirullahaladzim. Nenek tua, Baik Nyi. kenapa Subhanallah. dirimu melarang? Siapa sebenarnya dirimu? Hah? Sembrul. Saya tahu kamu adalah ante-ante dari Dewi Keparat itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau mencampuri daripada urusan kami? Itu sudah menjadi suatu kewajiban. Nanak melindungi cucu-cucu Nanak. Luarlah kau. Jangan sampai diriku menghabisimu. Jangan sombong makhluk. Kamu belum tahu siapa Nyai Tarsi. Mohon maaf nih, cucumu terpengaruh Berikan. ataupun terkecoh. Makhluk. Tepatnya. Tidak. Kau telah. Bukankah dirimu menginginkan suatu kekayaan, harta yang berlimpah? Sembrul. Kalau kamu tidak mau keluar, jangan paksa. Paksakan Nanak untuk bisa menghancurkan dirimu sekarang. Apa yang dirimu lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah. Saya di sini. Iya, Pak. Nyanyi. Tadi ada Nyai Tarsi, Pak. Yang mengingatkan saya, Pak. Kamu harus berhati-hati, Aden. Nyi, memang apa yang sudah terjadi, Ndi? Tadi jenengan ini, Pak. Gimana? Masuki salah satu sosok tadi yang menginginkan pusaka yang apa jenengan itu katakan, Pak. Maksudnya? Saya sempat mau terkecoh, Pak, untuk memberikan pusaka itu. Untung ada Nyai Tarsi, Pak. Tapi, maksud kamu pusaka Tirta Manik? Tirta Manik ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya, Pak. Saya sempat tergiur iming-iming daripada makhluk. Memang apa yang diiming-imingkan oleh makhluk itu? Semua kekayaan, semua harta. Suara Nyai Tarsi. Nyi, di mana Nyi?
Astagfirullahaladzim, Nyi. Nyi, gimana, Nyi? Kalian makanan peringatin di sini tempat sembarangan. Hanya berzikir. Iya, Nyi. Alhamdulillah, para leluhur yang ada di Gunung Gede dari semua keturunan Prabu Siliwangi yang ada di Gunung Gede sini beserta para leluhur Aden akan mengadakan suatu istighosah kubro di tempat ini, karena di atas sana adalah gerbang di mana Dewi Kala itu dengan suatu pasukan akan mendirikan suatu kerajaan gaib yang ada di sini. Makanya dari leluhur Aden dan semua leluhur yang ada di Gunung Gede akan mengadakan suatu istighosah kubro agar kalian semua, agar kita masuk ke dalam ada suatu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi diri kita. Oke, Nyi. Dan pesan nenek, Apa itu, jangan Nyi? gunakan sembarangan, apalagi benda pusaka dari Tirta Manik itu mengandung suatu aura yang teramat luar biasa. Bahkan dulu waktu Raden Bagus Nakula Sadewa diincar oleh para buta hijau dari para buta cakil dari semua keturunan Rahwana di Raja. Makanya jangan sampai benda itu, pusaka itu sampai lengah dan diambil oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab ada. Oke, Nyi. Jadi intinya begini Aden, Bagaimana, Nyi? Aden sama adik lanjutkan naik ke atas, biar nenek dan para leluhur serta keturunan Prabu Siliwangi yang ada di Gunung Gede sini termasuk Surya Kencana dan semuanya akan mengadakan suatu istighosah kubro agar perjalanan kita untuk menumpas suatu kezaliman di Gunung Gede ini berjalan dengan lancar atas izin Allah. Amin ya Allah, amin. Tapi ini bener jalannya, Nyi. Kenapa Iya, saya benar, cuman tadi mungkin karena kalian lapar, jadi kalian itu agak sedikit pikirannya itu ngelantur, makanya kalian si Ade tidak bisa kontrol. Makanya untuk mengganti kita lapar, untuk mengganti kita dalam keadaan susah di payah, makanan kita adalah zikir, makanan kita adalah ingat kepada Allah. Insya Allah segala sesuatu pasti ada jalan keluar dari Allah. Ade. Karena dari tadi mencari makanan gak ada nih. Sampai sempat saya berpisah sama beliau Kang Farhan tadi sore nih. Tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa leluhur-leluhur dari dahulu itu dengan kita mendawamkan, kita mengistiqomahkan dari suatu lafaz Allah dengan suatu zikrullah, insya Allah segala sesuatu pasti ada suatu pertolongan dari Allah. Insya Allah perut kamu yang lapar, insya Allah Allah akan memberikan suatu ketenangan dalam perutmu, biar cacing yang ada di perutmu itu bisa berzikir. iya, Nyi? Pikiran kamu itu bisa terkontrol dengan baik, Ade. Insya Allah, Nyi. Ya, anak maklum, karena perjalanan di sini perjalanan yang teramat berat. Tidak hanya kita menumpas suatu kezaliman di tempat ini, juga kita untuk menguak suatu rahasia besar apa sesungguhnya yang terjadi dan siapa sebenarnya dari Dede cantik dan Dede ganteng yang diamanahkan kepada Aden Farhan. Iya, Nyi. Karena saya merasakan ada suatu kekuatan besar yang berasal dari langit yang ketujuh. Iya, Nyi. Bahkan kemarin pun ketika saya lagi tidur dengan Ki Andi, saya itu didatangin oleh Raden Brawijaya, Nyi. Iya, karena nenek juga kemarin kan sudah bilang sama Aden,
ada sesuatu yang Nanak tidak bisa terawang secara perinci. Oh ya Den, Iya Nyi. dan Nanak juga waktu berkeliling-keliling ke Nusantara untuk memantau baik cucu Nanak yang ada di luar negeri, yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini Aden. Saya merasakan ada suatu saudara cucu Nanak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Iya Nyi, itu kemarin juga memang ada yang sempat nelpon saya Nyi. Bahkan dia menceritakan perihal kejadian yang ada di sana Nyi. Bahkan sekarang ini sedang mengalami suatu bencana alam Nyi. Begini Aden, sering kali Nanak sering bicara kepada Aden dan sering kali Nanak berbicara kepada cucu-cucu Nanak. Walaupun mungkin banyak cucu Nanak yang masih baru kenal dengan Nanak, mungkin banyak cucu Nanak yang belum mengenal Nanak, tapi Nanak pernah berpesan dahulu kepada cucu-cucu Nanak. Mungkin banyak cucu Nanak yang masih mendengar, mungkin sampai sekarang ini masih memantau dari cucu Nanak Aden Farhan dan Ki Andi. Intinya begini Aden, Bagaimana Nyi? di dalam suatu musibah, musibah adalah suatu, mungkin adalah suatu teguran dari Allah kepada mereka, kepada umatnya, mungkin juga suatu ujian untuk mengangkat suatu derajatnya sendiri Aden. Tapi kan kasihan Nyi. Mereka Karena butuh begini, Aden, bantuan Nyi. suatu musibah, musibah sebesar apapun, itu semua adalah cerita dan kehendak Allah, dan di balik suatu musibah pasti ada suatu kenikmatan yang Allah berikan, dan itu tergantung kepada umatnya. Sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk bisa bagaimana kita bersabar dan bersyukur serta meningkatkan suatu keimanan ketakwaan kita kepada Allah Aden. Itu tergantung. Iya Nyi. Kalau kita sesusah apapun, tapi di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita untuk bisa mencerna, untuk bisa menghayati bahwa di balik kesusahan itu sendiri, itu sudah diterangkan di dalam suatu kitab, suatu ayat firman Allah. Iya Nyi. Allah muji hambanya, pasti ada sesuatu yang luar biasa ada. Iya sih Nyi. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi kan terkadang yang namanya manusia Nyi Makanya Aden, hilap Nyi. Aden itu selalu diberi suatu kelebihan, diberikan suatu ilmu untuk bisa menuntun dari cucu-cucu nenek. Aden kan suatu perwakilan, tidak hanya perwakilan dari nenek, juga perwakilan dari leluhur-leluhur yang ada di Nusantara, bahkan para leluhur-leluhur yang ada di dataran Timur Tengah. Iya Nyi. Justru Makanya buat apa suatu perjalanan Aden ini, mohon maaf Aden, iya nggak apa-apa Nyi. karena ilmu itu sendiri tidak hanya diucapkan, tapi bagaimana kita melaksanakan kewajiban ilmu itu Nah sendiri. itu Nyi. Maka dari itu kadang-kadang saya juga masih suka bingung Nyi. Ya makanya ini kan kembali kepada Allah. Suatu musibah kaum itu ada dua versi Aden. Bagaimana itu Nyi? Itu bisa juga suatu teguran Allah, bagaimana umat, bagaimana orangnya untuk bisa meningkatkan dan bisa berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Iya sih Nyi. Tapi yang paling terpenting, janji Allah itu tidak dusta. Siapa yang bersyukur, siapa yang bersabar, pasti ada suatu jalan dan pertolongan Allah ada. Ya mudah-mudahan saja Nyi. Karena saya mendengarnya itu kasihan sekali Tapi Nyi. yang terpenting buat cucu-cucu nenek yang selalu mungkin Aden Farhan bisa berhubungan langsung, mungkin bisa curhat, ngobrol secara langsung. Aden harus bisa mengarahkan bagaimana menenangkan pikiran dan hati mereka. Iya, insya Allah Nyi. Dan intinya begini Aden, Bagaimana Nyi? ya untuk malam hari ini Aden teruskan perjalanan di sini, dan alhamdulillah bantuan dari Aden, para leluhur dan santri-santri anak yang ada di sini, Iya. itu insya Allah akan mengadakan suatu istighosa kubro. Iya Ya Nyi. perjalanan Aden
ke tempat di mana suatu tempat yang didiami yang akan didirikan suatu kerajaan dari Dewi Kala itu sendiri bisa diobrak-abrik dan bisa dimusnahkan. Iya. Dan juga ini ada suatu yang nimbrung, Aden, Apa dari itu? suatu kekuatan-kekuatan yang mungkin anak belum bisa analisa. Oh, pantas saja nih. Saya merasakan ada sesuatu gumpalan energi yang berbeda, tidak seperti biasanya. Karena gini, Aden, suatu kekuatan dari buta cakil, dari suatu kekuatan yang dimiliki Rahwana Diraja dan dari Batara Kala itu sendiri, kekuatan kegelapannya itu melingkar-lingkar. Pantas saja nih. Suatu aura yang teramat. Dulu juga saya pernah bentrok juga dengan Rahwana Raja nih. Makanya Pernah itu sampai kekuatannya itu dahsyat sekali nih. Makanya Nana berpikir dan Nana mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di dalam suatu mujahadah Nana didatangi suatu makhluk dari langit dan dia menunjukkan suatu petunjuk agar saya menemui Dewa Ruci, menemui Dewa Bayu, dan saya diamanahkan untuk bisa menemui dari Raden Nakula dan Sadewa. Untung saja, Aden, dari bapaknya ibunya Dewi Pandu itu kenal leluhur Nana, makanya Nana Masya Allah, alhamdulillah ya Nyi ya. pinjam saja, kalau tidak bisa dipinjamin biar Nana omongkan langsung kepada gurunya Dewa Ruci, dan saya omongkan kepada Dewa Pandu, si Pandu biar anaknya dididik. Iya Nyi, pantas saya merasakan ada yang berbeda. Ternyata ada campur tangannya dari bukan saja hanya dari Dewi Kala saja ya Nyi ya. Aden tidak merasakan. Aden kan pernah didatangi itu Batara Wenang dulu. Oh iya Nyi. Itu kan Aden harus paham bahwa Nusantara ini sendiri itu ada suatu sejarah yang teramat besar. Tidak hanya suatu perjalanan dari suatu Pandawa itu sendiri, juga suatu keturunannya yang menciptakan kerajaan besar dari, kalau tidak salah itu keturunan kakaknya dari Nakula dan Sadewa, Raden Arjuna. Oh iya Nyi. Makanya saya yakin ada sesuatu yang memang Aden harus bisa buka suatu rahasia besar itu sendiri. Insya Allah, Dan hanya bisa memiliki suatu prediksi, Aden. Apa itu Nyi? Mungkin ada suatu kaitannya dengan Dede dari cucu nenek yang cantik yang masih imut-imut itu, yang kecil dua, Aden. Oh iya, saya juga heran loh Nyi. Kadang-kadang juga saya juga bingung kenapa saya juga bisa sampai ke Jawa Tengah Nyi. Tapi kan yang jadi bingung Nana kayak gini, Aden. Bagaimana? Nana tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena mereka semua yang naik temit ada suatu aura tidak hanya dari Brawijaya saja, juga berasal dari kerajaan Tarumanegara, juga ada suatu sosok yang berasal dari keturunan dari Ratu Sima juga. Tapi ini Nyi, ada sesuatu hal lagi yang mengganjal saya juga nih. Itu masalah apa? Jadi begini Nyi, ketika saya berada di sini di Banyumas itu ada yang nelpon dan minta datang ke tempat basecamp nih. Dari katanya ngakunya itu dari Kesultanan Surakarta nih. Aduh, Aden harus berhati-hati. Suatu tipu daya itu sendiri tidak hanya makhluk gaib, manusia juga punya tipu daya dan muslihat juga. Iya juga ya. Jadi kadang kita sebagai makhluk kadang suatu wujud, suatu bentuk kadang tidak bisa kita prediksi dengan jelas, karena hati manusia hanya Allah yang tahu. Aden, yang penting Aden harus waspada. Aden harus selalu banyak meminta kepada Allah agar diberi suatu petunjuk dan ketenangan pikiran dan hati, Aden. Tapi kan kalau misalkan saya larang masa iya Nyi, sedangkan orang itu pengen ketemu. Iya juga sih,
sih Aden. Iya, Tapi yang penting nanti kan intinya, saya kan ditakut disangka sombong juga nih. tapi yang penting Aden harus bisa kontrol karena bagaimanapun takutnya Nana cucu Nana yang imut-imut itu sendiri ntar mereka tidak bertanggung jawab dan memiliki suatu amanah yang menjaga dengan baik Aden. Iya sih nih. Ya, doain aja lah nih. Mudah-mudahan tujuan daripada orang itu baik nih. Karena nih, itu lihat orang yang datang dan nelfon Aden itu sultan Aden. Banyak duitnya. Iya, Tapi iya. Aden harus berhati-hati. Karena kadang harta itu sendiri, duit di sendiri itu bisa membutakan mata lahir kita. Bahkan kalau kita tidak kontrol memiliki suatu iman dan takwa, mata hati kita bisa tertutup juga. Kadang suatu harta itu menutup suatu tidak hanya pandangan lahir kita, kadang batin kita yang kadang berhalusinasi untuk menjadi suatu orang yang hebat, yang kaya, yang ini, yang ono, yang itu. Ini contohnya ada di depan nenek. Iya juga sih ya. Maaf nih, mohon maaf. Iya. Ya, saya pemaklum adik. Adik. Ya, Banyak kebutuhan, banyak juga suatu yang banyak, memang harus bisa menyenangkan suatu keluarga, kadang mertua, kadang saudara, dan ini dan ono. Banyak suatu keinginan ingin membahagiakan mereka. Tapi Anda harus juga bisa kontrol mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan. Syukur yang banyak yang berkah Andi. Ji, bukan itu saja nih, karena kan kita juga sedang membutuhkan suatu. Ya siapa yang gak Mana yang ingin, banyak, nenek ya. juga kepengen. Walaupun nenek bisa menciptakan, mungkin bisa begini dan begono, tapi alangkah baiknya kita tidak hanya keluar secara keringat kita, suatu kerja keras kita sendiri. Syukur di sini kita bisa membantu, tidak hanya dengan tenaga kita, pikiran kita, dengan suatu bicara baik kita untuk bisa menciptakan suasana yang sejahtera, tidak hanya untuk keluarga kita, juga kesejahteraan buat umat ini. Iya nih. Makanya harus benar-benar, karena siapa yang di dunia ini tidak ingin suatu derajat, tidak ingin suatu pangkat. Mungkin kalau Nana tidak kenal dengan Aden Farhan, mungkin Nana dipuja-puja, disanjung-sanjung, yang kadang sanjungan itu sendiri, pujaan itu sendiri, harta itu sendiri, kadang melalaikan suatu kewajiban kita kepada Allah. Betul nih. Maka dari itu harus hati-hati ya nih ya. Iya, apalagi si Ade sama si Aden Farhan kan masih muda, banyak sekali. Mungkin para janda-janda, mungkin para yang bahenol, yang melirik sana. Ya enggak lah. Nih. Nenek yang tua kayak gini aja. Mana ada yang mau nih? Nenek Apalagi dulu waktu muda banyak pangeran-pangeran, bahkan para toko-toko yang ada di Timur Tengah, yang ada di sono. Gak ada yang mau cinta nih. pada nenek. Gak ada yang mau, gak punya duit. Aduh, adik, percayalah segala sesuatu kembali kepada suatu perjalanan, karena suatu takdir, segala suatu kodrat dan suatu ketentuan itu milik Allah. Tapi yang penting kita harus selalu semangat, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Toh segala sesuatu sudah ada garisnya, sudah ada ketentuannya. iya nih. Kalau kamu diciptakan mau kaya, yuk kaya. Iya nih. Tapi gimana kita dalam suatu perjalanan kehidupan kita menciptakan suasana kebahagiaan, tidak hanya untuk diri kita, keluarga, dan saudara-saudara sendiri. Iya, itu dikasih tahu itu nih. Kadang-kadang suka mengeluh nih dengan maksudnya, suatu ya, apa yang kita itu jalani. maklum juga. Katanya gini nih, pernah ngomong juga, kok kenapa sih Kang Farhan kita nih diuji terus gitu nih. Ini jatah yang buat roh nenek, kadang dia udut sendiri, nenek pun tahu, cuma saya nenek nggak apa-ngapain karena saya juga maklum. Iya juga sih ini ya. Iya, kadang kebutuhan, kadang suatu yang memang kadang terpaksa, tapi ya alhamdulillah. Walaupun dulu Ki Andi kayak gitu,
Tapi ini hanya cerita keluarga. Iya Nyi. Karena sebagai keluarga kita harus bisa menutupi suatu kekurangan masing-masing. Tapi bukan berarti suatu kekurangan kita, suatu kesalahan kita tidak ada suatu perjalanan yang terang. Betul Nyi. Tapi ini jangan lupa dulu Nyi, ini sapa dulu nih mereka dari tadi. Aduh, Hanya nonton aja. nenek jadi lupa saking asiknya ngobrol sama Iya. dia. Siapa tahu juga di sini juga ada orang NTT juga Nyi. Aduh, waalaikumsalam. Itu lihat cucu-cucu nenek yang banyak uluk salam, yang banyak kangen pada nenek. Nenek juga sama, kangen pada kalian semua. Nenek hanya bisa berdoa, hanya bisa mengadakan tangan agar kalian diberi suatu kesuksesan, Amin. panjang umur dan selalu setia menemani cucu dalam suatu perjalanan, yang memang di situ perjalanan yang tidak hanya memberi suatu pesan, tidak hanya memberikan suatu kesan, tapi bagaimana kita membangun, mempersatukan tidak hanya hati kita, pikiran kita untuk bisa seimbang, harus bisa sejalan dalam apa yang menjadi suatu kewajiban kita kepada makhluk. Iya Nyi. Ya, saya doakan semoga para cucu-cucu nenek yang selalu memberikan suatu bantuan kepada cucu nenek, baik itu doa, baik itu materi, semoga Allah balas berlipat Amin, ya Allah. kepada kalian semua. Dan juga doakan juga nih untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT di sana. Mudah-mudahan mereka diberikan suatu ketabahan dalam menghadapi suatu ujian apa yang sedang dihadapi saat ini. Ya, buat cucu nenek yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik yang masih muda, baik yang di pelosok atau di kota, semoga Allah jaga, semoga Allah berikan suatu kekuatan, Amin. semoga Allah tunjukkan Aminkan semua suatu saudara. jalan keluar, Allah Amin. tunjukkan suatu jalan yang bisa menuju suatu kebaikan Amin ya pada Allah. cucu-cucu nenek yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya Allah. Amin. Ya Allah, hilangkanlah suatu bala musibah, hilangkanlah suatu keresahan Amin, yang ya Allah. membelenggu pikiran cucu-cucu nenek yang ada di Nusa Tenggara Timur. Amin, ya Allah. Membelenggu mereka, yang membelenggu pikiran mereka yang Amin, ya was-was, Allah. membelenggu pikiran mereka yang merasa takut. Ya Allah, tunjukkanlah suatu jalan kepada cucu nenek yang hanya takut kepada Allah, yang hanya takut kepada suatu murka-Mu, ya Allah. Amin, ya Dan Allah. saya yakin cucu-cucu nenek yang ada di Nusa Tenggara Timur itu tidak hanya kuat secara fisiknya, Amin. kuat secara hatinya, ya Allah. Amin ya Allah. Untuk bisa keluar dari suatu masalah, ya Allah. Amin ya Allah. Engkaulah yang maha melindungi, Amin. Engkaulah maha segalanya, ya Allah. Amin ya Allah. Serahkan segala sesuatu yang memang menjadi suatu cerita-Mu, ya Allah. Amin ya Allah. Allah, tunjukkanlah kepada cucu-cucu nenek Amin. selalu memiliki hati yang baik, yang Amin. memiliki suatu tujuan yang baik, ya Allah. Amin. Engkaulah yang maha melihat, Engkaulah yang maha bijaksana, ya Allah. Amin. Dan semoga nenek yang ada di seluruh penjuru Nusantara, yang ada di segala kebahagiaannya, Amin. pikirannya, Amin. jaga hatinya, Amin. dalam suatu kebahagiaan yang hak, Amin. kebahagiaan yang semu, ya Allah. Amin ya Allah. Kupasrahkan segalanya kepadamu, ya Allah. Amin ya Allah. Pasrahkan segala urusan makhluk kepadamu, ya Allah. Amin ya Allah. Saya yakin dan saya teramat yakin kepadamu, ya Allah. Amin ya Allah. Yang bisa mengeluarkan, Engkaulah yang bisa membebaskan dari semua keresahan yang ada, yang membelenggu pikiran dan hati dari cucu-cucu nenek. Amin ya Allah. Ya Allah, Aminkan ya semuanya, Allah, sedulur. angkatlah derajatnya, angkatlah derajat mereka, ya Allah. Amin ya Allah. Angkatlah suatu kemakmuran, Amin. angkatlah suatu kebahagiaan, Amin ya Allah. angkatlah suatu kebahagiaan, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kebahagiaan lahir dan batin, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Amin. Engkaulah tempat nenek meminta, ya Allah. Amin ya Allah. Bisa memohon kepadamu, ya Allah. Amin. Saya yakin Engkaulah maha melihat,
Engkaulah maha mengetahui Amin, dari ya semua Allah. makhluk yang Kau ciptakan ya Allah. Amin, ya Saya Allah. minta kepadamu ya Allah. Amin. Lepaskanlah dari suatu keresahan dari Amin. cucu kami, Amin, ya Allah. Ya Allah. Amin. Bahagiakan pikirannya, bahagiakan batinnya ya Amin. Allah, dalam suatu keberkahan dunia dan akhirat. Amin, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aden, Iya Nyi. Nenek tidak bisa meneruskan doa. Gak apa-apa Nyi. Paling tidak Karena walaupun Nenek, walaupun kemarin habis keliling Aden, iya, Nenek juga merasakan ada cucu Nenek yang kadang sakit, yang kadang memiliki suatu resah. Tapi Nenek bukan Allah, Aden. iya Nyi. Nenek hanya hanya ciptaan. Betul Nenek hanya sekali. bisa membantu apa yang Nenek pahami dan Nenek mengerti aja, Aden. Tapi apa-apa, Nenek tetap Nyi. berusaha sebaik Mereka juga mungkin Aden. dapat bisa mengerti apa yang saat ini Nyai Tarsi rasakan nih. Apalagi kita hanya bisa membantu dengan doa-doa saja untuk saat ini nih. Belum bisa juga membantu untuk segi materi juga untuk saudara kita yang ada di sana juga. Tapi Aden, buat apa harta yang kita miliki, tapi apabila kita tidak tahu suatu kewajiban apa yang diberikan Allah kepada Nah, diri itu, Nyi. kita, Aden. Mungkin kalau saya kaya raya mungkin akan saya berikan beberapa pun nih. Ya, apalagi ketika saudara-saudara kita sedang mengalami suatu musibah ataupun ujian untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah nih. Dan buat cucu-cucu Nenek, semoga apa yang menjadi suatu keinginan, walaupun di dalam dunia ini kita tidak bertemu, tapi insya Allah suatu izin Allah, suatu keberkahan Allah, pasti kita ditemukan, tidak hanya di dalam suatu mimpi kita. Amin, ya Allah. Ada suatu kehendak Allah. Amin ya Allah. Mana Amin. bisa wujud kayak gini aja kepada Aden dan Andi. Itu adalah suatu kebesaran Allah, Aden. Iya nih. Begini, Aden, Bagaimana nih? kembali kepada Ki Andi dan kembali kepada Aden Farhan. Iya. Kalian harus naik ke atas. Setelah kalian menemukan suatu jalan, di mana di gerbang di situ menunjukkan suatu tempat di mana pasukan-pasukan dari Dajjal dunia ini sendiri, dari Dewi Kala itu sendiri, Aden. Iya nih. Walaupun dia itu berketurunan dari kerajaan, dari Brawijaya mungkin, tapi apabila dia sudah ingkar, sudah keluar dari jalur kebenaran, tugas kita sebagai makhluk bagaimana kita membasmi suatu kejahatan. Iya nih. Jangan kita memilih, walaupun dia pejabat sekalipun, keturunan dari orang leluhur, mungkin keturunan dari para wali, mungkin nabi, tapi kalau dia membuat suatu kerusakan di alam semesta, itu harus dihukum sesuai dengan suatu Iya, iya. kesalahannya. Insya Allah saya akan menegakkan suatu apa yang mesti harus saya lakukan nih. Karena saya amati Dewi Kala itu memiliki suatu pamor yang luar biasa, bisa-bisanya semua raja di raja, bahkan keturunan dari raja di raja yang ada di Nusantara pada nimbrung datang kemari sriwar-sriwar, ada. Iya nih. Pantesan gitu. Saya juga tadi juga sempat kaget juga setelah saya beristirahat nih. Jadi Tapi, melihat banyak kesananya, penampakan. Walaupun dia keturunan wali pun, keturunan orang yang agung pun, tapi kalau dia salah membuat sesuatu kerusakan di alam semesta, itu harus dihukum dengan suatu kesalahan. Iya nih, siap nih. Jangan merasa kita itu bagaimana, tapi yang namanya suatu kesalahan ya memang harus dihukum. Iya nih. Itu Nenek juga kalau teringat itu, Nenek juga itu pernah dihukum Aden Farhan, saya direndam di kawah itu oleh si Sabdo.
Ya itu kan Mensucikan diri nenek. sebagai bentuk suatu pelajaran buat Nyi Tarsi juga untuk meningkatkan suatu iman dan ketakwaan Nyi Tarsi kepada Allah. Aden percaya gak dulu Aden? Iya Nyi. Waktu nenek ketemu dari Kisabdo, nenek kan dulu sering menyihir-nyihir. Iya. Bisa-bisanya saya nyihir si Kisabdo. Bisa kekuatan nenek itu mental kepada nenek. Saya dihukum menjadi kambing selama 1 bulan. Itu Nyi. Tapi kan itu jadi pelajaran buat Nyai juga kan. Alhamdulillah, karena gini Aden. Iya. Di atas langit masih ada langit. Itu nenek dulu itu merasa kuat. Nenek merasa lebih bahwa nenek itu ratu yang tercantik. Kan sekarang juga masih tetap cantik Nyi. Aduh, jangan gitu Aden. Aduh, sudah tua, Ini Aden. buktinya juga banyak yang memuji-muji nenek. Aduh, yang penting jangan gitu Aden. Nenek jadi malu. Ya nggak apa-apa lah Nyi. Yang penting kan untuk saat ini Nyi Tarsi masih bisa memberikan doa-doa dan juga dapat bisa memantau juga Betul. daripada Dari kita ya, cucu-cucunya. Aden, Ya, itu ada cucu nenek yang tertawa itu. yang mana? Jangan gitu Aden, nenek jadi malu. Yang mana Nyi? Itu perempuan Oh. yang cowok-cowok itu. Iya 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 iya. Iya. Ya kayak gini aja Aden. Bagaimana Nyi? Kita harus jaga suatu ikatan lahir dan batin. Tidak hanya kepada nenek juga mohon maaf Aden. Iya. Nenek hanya bisa bercerita. Yang penting Aden harus benar-benar memperhatikan cucu-cucu nenek. Karena Aden kan suatu perantara wasilah dari leluhur juga nenek untuk disampaikan kepada mereka. Terus itu yang yang waktu ada orang Malaysia yang berkonsultasi waktu itu sempat video call sama Nyi Tarsi, itu bagaimana itu Nyi? Aduh, alhamdulillah. Beliau kan memiliki suatu usaha, memiliki suatu tempat restoran yang teramat gede. Di restoran itu sendiri Aden, Iya. itu ada suatu makhluk yang di situ itu merasa berkuasa, makanya keluarganya sakit-sakitan dan nenek datang ke sana. Saya jawab itu makhluk Aden. Tapi gimana dengan usahanya itu Nyi? Ya, alhamdulillah, lambat laun setelah nenek kasih suatu saran, alhamdulillah Aden sudah membaik. Aden. Dan Alhamdulillah. sekarang sudah naik haji lagi. Subhanallah. biasanya. Luar Nah, biasa. namanya kalau kita niat yang baik, kita selalu memiliki suatu kewajiban, tidak hanya kepada harta kita, tidak hanya dari suatu kewajiban. Oh, pantesan kalau begitu waktu kemarin ini yang ngasih rokok 2 selop itu dong Nyi. Ya alhamdulillah kita kan ya namanya juga keikhlasan mereka. Apalagi sekarang nenek banyak sekali yang harus dibangun di padepokan. Tapi kan kemarin ini Farhan nggak dikasih Nyi. Aduh, gimana Aden? Mau nenek aja memikirkan itu. Ya kan Aden sama Ki Andi yang kadang dilempar ke padepokan nenek untuk bisa direhabilitasi. Iya juga Untuk sih. bisa saya didik. Ya makanya biasanya rokok nenek paling 1 selop itu bisa 1 bulan. Sekarang 1 selop 1 minggu kadang kurang Kan Aden. udah banyak mengenai nih santri-santrinya. Nah, nanti kalau misalkan dari cucu-cucu nenek ini yang nonton ini Nyi, Apa terus begitu? pengen kalau pengen video call, pengen menceritakan permasalahannya bagaimana Nyi? Ya itu kembali kepada cucu nenek. Kadang nenek kan menyempatkan waktu juga. Bukannya si nenek gimana-gimana Aden. Tapi kewajiban nenek itu saya harus berusaha ikhlas. Tapi kalau nenek tidak jujur ya dikirain nenek itu intinya. Tapi kan saya juga bingung juga Nyi. Masalahnya kadang-kadang kalau Nyai lagi dibutuhkan harus pakai minyak. Apa itu minyak yang itu Nyi? Ya itu kan kembali kepada ada. Aduh. Yang biasa itu Pak. Iya. Ini ada. Itu kan harganya lumayan Nyi. Nah itu kan tergantung kepada niat kepada Aden. Kalau anak-anak si Aden niat ya kembali kepada kembali kepada diri sendiri. Apalagi gini Aden, Bagaimana? si Ki Andi sama si Aden kan sering nitipin itu anak-anak yatim dari bangsa gaib itu juga. Iya. Itu mereka itu makanya banyak yang harus dididik di ono itu namanya anak-anak itu. Mereka meminta sesuatu yang harus bisa nenek lindungi, walaupun nenek
sudah tua, nenek juga belajar bagaimana menjadi seorang nenek yang baik, menjadi seorang ibu yang baik buat mereka yang ada di padepokan nenek. Yang harus bisa tidak hanya memenuhi suatu kebutuhan secara lahir saja, juga memerlukan suatu kebutuhan batin. Sedangkan kalau kebutuhan lahiriah, ya gimana lagi kalau nenek tidak mencurahkan isi hati nenek kepada kalian, kepada cucu. Jadi kenapa harus menggunakan suatu minyak itu adalah suatu itu alasannya nih. Itu kan bukan buat nenek, Aden. Kan Hmm. buat orang-orang yang kadang di padukan nenek, kadang buat tidak hanya orang, tapi kadang juga dari titipan-titipan Ki Andi dan Aden Farhan yang dikirim kepada padukan nenek juga, Aden. Karena kemarin ini tuh ada hampir 100-an nih. Begini, Aden, Bagaimana nih? apa yang selalu dikasihkan ke cucu-cucu nenek, Aden Farhan, Ki Andi, itu semata bukan buat nenek, tapi bagaimana nenek bisa menjadi suatu nenek yang baik buat cucu, kadang buat anak, Aden. Dan itu juga begini juga nih. Kadang kan mereka tuh meminta pengen ketemu Nyi Tarsi. Itu Dan kan juga kembali kadang kepada juga pengen Aden. pengen Aden tahu sendiri ngobrol caranya. gitu sama Nyi Tarsi. Takutnya dianggapan mereka saya itu cari duit, cari ini gitu nih. Kan begini, Aden, saya sering bicara kepada Aden, mungkin kalau yang dulu nenek Tarsi kan tidak seperti sekarang, banyak yang diurus. Bagaimana nenek menjadi seorang nenek kepada cucunya yang baik, kepada anaknya yang baik, karena mereka semua yang ada di padepokan nenek sudah saya anggap menjadi suatu keluarga. Sedangkan kebutuhan mereka itu kembali kepada nenek, dan nenek kembalikan lagi kepada Aden Farhan dan semua cucu-cucu nenek. Iya nih. Jadi itu kembali kepada suatu keikhlasan dari Aden Farhan dan Ki Andi, juga keikhlasan dari cucu-cucu nenek. Bagaimana kalian semua bisa meresapi dan bisa menganalisa dengan baik. Iya nih. Insya Allah sih mudah-mudahan mereka pada mengerti nih. Karena mungkin ada satu ataupun dua yang mungkin masih belum ngerti saja Ya, nih. saya sih tahu dulu. Waktu dulu Aden sama Ki Andi, saya sering dikasih rokok 2 slop, 1 slop. Mungkin bisa nenek itu 1 bulan, 2 bulan tidak meminta. Tapi sekarang, Aden, saya tidak pernah menyimpan-nyimpan. Saya taruh di tempat yang biasa, tapi namanya juga cucu, namanya juga anak pengen. Apakah nenek itu mau pegang erat-erat, Aden? Iya sih. Ya sama juga suatu makanan yang dikirim Aden, maka ya tidak mungkin barang 1 karung nenek makan sendiri, kan gak mungkin, Aden. Kadang malah nenek sering puasa, Aden. Iya nih. Kadang yang dikasih Aden, kadang kalau lagi Aden gak ada rezeki, kadang dikasih 2 bungkus. Kadang paling nenek itu ngisep 2 bungkus. Sekarang aja nenek tidak ngisep, Aden. Apalagi ini mau bentar lagi mau Nyi Tarsi katanya mau ngadain Maulid Nabi ya Nyi ya. Iya, apalagi mulut Nabi. Banyak orang yang sekarang sudah kayaknya sekitar hampir 500 orang, Aden. Tidak hanya orang saja, dari santri-santri gaib juga di sana juga banyak. Makanya nenek kalau dibilang pusing ya pusing, tapi nenek percaya kepada Allah bahwa Allah memberikan sesuatu perjalanan kepada nenek, pasti Allah akan bisa menyelesaikannya. Tapi kan perantaranya lewat Farhan Nyi. Iya, kan penyelesaian itu sendiri kan kadang kembali kepada Aden juga. Iya juga ya. Ini lagi bingung ya, Wak. Tapi yang ngasih siapa nih? Ayo, percaya aja, Aden. Namanya hati. Manusia kembali kepada hati lagi. Tapi saya yakin cucu-cucu nenek saya sudah paham dari dulu. Kamu kadang tidak bisa mencerna dengan baik. Iya. Mereka itu selalu baik kepada kalian. Mungkin tidak ngasih, mungkin rezekinya itu mungkin lagi buat yang lain-lainnya. Iya Nyi. Ya doain aja makanya Tapi nih ya. intinya begini, Aden. Iya. Ya segala sesuatu, walaupun keikhlasan berapapun, itu kadang walaupun nominalnya sedikit, tapi kalau banyak yang suka untuk suatu jalur kebaikan, insya Allah yang sedikit bisa banyak. Contohnya kayak gini, Aden. Bagaimana Nyi? Nenek membangun suatu pendopo. Waktu dulu nenek membangun itu kan masih Aden Farhan sama Ki Andi yang bangun. Tapi sekarang nenek tinggal hanya
minta kepada Aden Farhan untuk menyediakan kebutuhan mereka. Alhamdulillah dalam jangka 2 hari bisa selesai dulu. Waktu Andi sama Aden bisa 1 bulan baru jadi. Ya maklum nih, kemarin ini kan ada masalah nih. Namanya kan intinya kan segala sesuatu berarti kita harus bergotong royong, Aden. Iya, Harus saling membaur, menyatukan hati pikiran yang sejalan. iya Ya nih. mudah-mudahan ya nih acara ini banyak sedulur-sedulur ya nih. Ya, Karena kembali kita kan kepada- lagi di sini nih. Biasanya kan kita yang di apa namanya? Saya dan beliau yang mengantarkannya gitu. Ya, yang penting intinya kamu harus selesaikan dulu apa yang menjadi suatu kewajiban kalian. Iya nih. Kalau masalah nenek jangan dipikirkan. Insya Allah saya akan menyeimbangkan suatu gunung ini dulu nih. Ya, nenek pamit dulu. Iya nih. Nenek beserta leluhur Aden juga yang ada di Gunung Gede sini akan mengadakan suatu istighosa kubro untuk bisa Iya nih. bagaimana perjalanan kalian dan untuk keberkahan dari cucu-cucu semua juga. Iya. Suara. Ya, karena kan mau ambil pagi. Iya Ya, nih. nenek pamit dulu Aden. Iya nih. Makasih banyak sebelumnya nih. Ya, titip salam buat cucu-cucu nenek Aden. Insya Allah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Untung tadi ada mitarsi. makanya untuk kedepannya harus lebih hati-hati lagi nih. Iya. Jangan pernah tergiur dengan suatu janji-janji manis, apalagi makhluk bangsa jin. Betul, saya memang tahu kamu sedang mengalami beberapa problematika masalah ekonomi. Tetapi ya kita harus tetap sabar nih. Bahwasanya kita harus bisa memilih gitu. Karena saya pun bukan tidak ada duit nih, ada duit. Tapi kan duit itu adalah duit yang mana sudah diamanahkan. Jadi tidak bisa sembarangan harus dipakai gitu. Betul. Apalagi kita juga mendengar juga ada kabar berita jikalau ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Jadi mau tidak mau kita harus menyisihkan untuk mereka. Mudah-mudahan walaupun tidak besar tapi mudah-mudahan dapat bisa bermanfaat. Betul sekali. Tapi ya sudahlah, masalah itu nanti kita pikirkan lagi bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Dan mungkin kita akan coba fokus dulu dengan suatu perjalanan kita, apalagi tadi banyak sekali suatu pesan-pesan daripada Nyitarsi untuk kita menaiki daripada lereng gunung ini. Dan nanti untuk sisanya nanti kita akan berbagi tugas juga dengan beliau gitu. Ya sudah, buat teman-teman mungkin kami akan beristirahat dulu di sini, akan memasang tenda di sini seluruh untuk membuat suatu energi kami itu fit teman-teman ya. Insya Allah nanti setelah kami sudah dapat bisa fit dan kami akan menjalankan suatu tugas lagi teman-teman ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan support daripada kalian semuanya. Mudah-mudahan suatu dukungan dan support daripada kalian semuanya menjadi energi positif buat kami di sini sedulur, dan juga buat teman-teman ambil sisi positif dari mana suatu tayangan ini sedulur, buang sisi negatif dari mana suatu tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat dan memberikan suatu pelajaran untuk teman-teman semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan suatu video ini, jangan lupa tinggalkan like, bantu subscribe-nya agar channel ini dapat selalu berkembang, berikan suatu hiburan-hiburan dan pelajaran dan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Ya sudah, untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.